Selamat siang, saya Komang Indi Perdana Putri. Hari ini akan mempresentasikan laporan kasus tentang perikoronitis pada molar ketiga kanan bawah dengan perawatan operkulektomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan abstrak. Perikoronitis merupakan inflamasi pada operkulum molar ketiga mandibula yang erupsi sebagian, sehingga terjadi invasi bakteri multispesies dan menyebabkan terjadinya infeksi. Kasus yang akan dibahas pada laporan kasus hari ini yaitu perempuan 18 tahun dengan keluhan gusi belakang sebelah kanan bawah terasa sakit sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Rasa sakit terasa berkedut muncul saat makan, mengatupkan gigi, dan saat ada makanan yang tersangkut di gusi. Rasa sakit akan berkurang setelah pasien menyikat giginya. Pada pemeriksaan intraoral, gusi terlihat kemerahan menutupi sebagian gigi 48 dan juga terlihat adanya debris yang tersangkut di antara gigi dan gusi. Rencana perawatan yang akan dilakukan yaitu operkulektomi. Pendahuluan, perikoronitis merupakan penyakit gigi dan mulut yang sering dialami oleh remaja pada fase erupsi gigi molar ketiga mandibula. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Renton, prevalensi perikoronitis sebanyak 81% pada kelompok usia 20-29 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Ware mengatakan perikoronitis sering terjadi pada rentang usia 16-30 tahun dengan kejadian yang paling banyak pada usia 21-25 tahun. Perawatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, kebutuhan pasien, dan efisiensi perawatan. Perawatan operkulektomi adalah salah satu perawatan yang dapat dilakukan pada pasien dengan perikoronitis dengan prosedur pembedahan untuk menghilangkan jaringan operkulum. Tujuannya untuk mempertahankan gigi yang tertutup operkulum. Laporan kasus yaitu seorang anak perempuan berumur 18 tahun dengan keluhan gusi belakang kanan bawah terasa sakit sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, sehingga pasien kesulitan makan. Rasa sakit berkedut muncul saat makan, mengatupkan gigi, dan saat ada makanan yang tersangkut di bawah gusi. Pasien tidak ada mengonsumsi obat-obatan penghilang rasa sakit ataupun obat lainnya. Pasien melakukan sikat gigi 2 kali sehari dengan gerakan vertikal. Pasien tidak menggunakan alat bantu lain untuk membersihkan gigi, dan pasien menyangkal adanya penyakit sistemik. Pada pemeriksaan ekstraoral tidak ada kelainan, kelenjar getah bening kanan dan kiri teraba, lunak, dan tidak sakit. Pada pemeriksaan intraoral terlihat gusi berwarna kemerahan menutupi sebagian gigi 48 dan terlihat ada debris di antara gusi dan gigi. Bisa dilihat pada gambar tanda panah yang ditunjukkan oleh tanda panah itu merupakan debris yang tersangkut di antara gusi dan gigi. Status OHIS pasien yaitu sedang. Pada pemeriksaan radiografi gigi 48 terlihat ligamen periodontal space melebar pada apeks bagian bukal dan juga terlihat tulang alveolar normal dan tidak menutupi servikal gigi sehingga prognosisnya kemungkinan baik karena tidak terjadi rekarensi pada operkulum. Aksis gigi 48 terlihat miring berdasarkan gigi 47. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, diagnosis pasien yaitu perikoronitis. Penata laksanaan perawatan. Pada kunjungan yang pertama dilakukan ronsen periapikal untuk melihat jaringan tulang alveolar pasien dan juga pada bagian apikal pasien. Jadi, setelah itu dilakukan debridement untuk menghilangkan peradangan dan juga debris untuk mengurangi peradangan dan juga menghilangkan debris dan juga dilakukan diberikan medikasi berupa obat antibiotik untuk mempercepat proses penyembuhan peradangan. Pada kunjungan kedua, dilakukan tanda tangan inform consent sebelum dilakukan perawatan pembedahan. Setelah itu dilakukan asepsis kerja, dilakukan anestesi topikal dan juga infiltrasi dengan menggunakan sitogel pada sekeliling gigi yang akan dilakukan operkulektomi.
Setelah anestesi bereaksi, dilakukan pembuatan bleeding point dengan menggunakan probe UNC dan juga sonde. Setelah bleeding point dibuat pada jaringan operkulum yang akan dilakukan operkulektomi, dilakukan eksisi dengan menggunakan blade nomor 15 dan jepit jaringan dengan menggunakan pinset kirurgis. Sebelah kanan terlihat lakukan pemotongan dengan menggunakan blade dan pinset kirurgis, dan pada bagian kiri itu terlihat banyaknya jaringan yang dilakukan eksisi. Setelah dilakukan eksisi, dilakukan irigasi dan kontrol pendarahan dengan menggunakan kasa steril. Apabila kontrol perdarahan sudah cukup terkontrol, lakukan aplikasi periodontal pack yang berfungsi untuk melindungi daerah pembedahan dari trauma eksternal. Maaf. Setelah pemberian aplikasi periodontal pack, pasien diberikan instruksi untuk menghindari berkumur dan juga meludah, dan dilakukan saat makan menggunakan sisi gigi yang berseberangan dari daerah pembedahan, dan juga pasien diinstruksikan untuk menghindari makanan panas dan juga pedas. Setelah itu pasien pulang diberi beberapa obat, yaitu obat antibiotik dan juga analgesik. Setelah seminggu, pasien datang kembali untuk melakukan kontrol. Terlihat pada gambar terdapat lesi berwarna putih pada bagian lingual, dan pasien juga mengeluhkan rasa sakit pada giginya, sehingga pasien diresepkan kembali obat analgesik dan juga diresepkan obat kumur untuk mempercepat proses penyembuhan lesi. Setelah 3 minggu pasca perawatan, pasien melakukan kontrol kembali, terlihat pada gambar sudah tidak ada kelainan dan pasien juga sudah tidak ada keluhan. Pembahasan. Perikoronitis merupakan inflamasi pada operkulum molar ketiga mandibula yang erupsi sebagian sehingga terjadi invasi bakteri multispesies dan menyebabkan infeksi. Perikoronitis dibagi menjadi dua, yaitu perikoronitis akut dan perikoronitis kronis. Untuk perikoronitis akut itu terjadinya rasa sakit secara tiba-tiba, dan perikoronitis kronis itu dengan gejala rasa sakit yang muncul itu sudah sering berulang dan biasanya durasinya cukup lama. Gejala yang umumnya dialami pasien berupa rasa sakit yang berat, terbatas saat membuka mulut, pembekakan di luar rongga mulut, halitosis, limfadenitis, disfagia, dan rasa nyeri menyebar di sekeliling gigi. Tahap perawatan operkulektomi dibagi menjadi dua fase, yaitu fase inisial meliputi debridement dan medikasi. Yang kedua yaitu fase bedah meliputi operkulektomi. Kesimpulan, perikoronitis merupakan inflamasi pada operkulum molar ketiga mandibula yang erupsi sebagian. Pada kasus ini dilakukan perawatan awal untuk mengurangi keluhan pasien dan mengurangi peradangan pada operkulum. Setelah itu dilanjutkan dengan perawatan bedah berupa operkulektomi agar rasa sakit yang dialami pasien tidak berulang. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.